mengalami penyimpangan seksual menjadi LGBT. Ya, sebagian besar saya menangani beberapa klien yang gay, bahkan lelaki yang berperilaku yang menyimpang. Ada daddy issues di sini, dia punya masalah dengan ayahnya biasanya. Makanya saya selalu mengatakan anak itu cermin. Kalau kita lagi bercermin kelihatan muka cemong, jangan cermin yang digosok. Tapi kita wajah kita yang bersih. Berarti bersih. Setuju banget, itu bagus banget kata-katanya. Ayah itu tidak selalu hadir setiap saat, tapi selalu hadir di saat yang tepat. Karena anak itu bisa nyaman dengan ibunya tergantung perlakuan ayah kepada ibunya. Ibu yang bahagia menghasilkan anak berkualitas. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Jawab sayang. Jadi tuh di bapak abang gimana ya? Gimana sayang? Jadi tuh datang, jadi tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng banget. Seneng dong. Hari ini kita bisa ketemu lagi sama sahabat Soundfy. Dan pastinya insya Allah kita sama-sama bisa belajar sama-sama di sini. Memberikan sesuatu hal yang insya Allah bermanfaat juga untuk banyak orang. Dan bisa menginspirasi untuk semua sahabat Soundfy yang ada di rumah nih. Iya dong, makanya kita ketemu lagi di Assalamualaikum netizen. Cari berkahnya yuk. Masya Allah, hari ini sayang kita akan kedatangan guru aku. Biasa aku kalau belajar parenting gitu-gitu kan. Karena kan ternyata ketika menjadi ayah kan gak cuma serta-merta jadi ayah, nafkahin gitu-gitu doang kan. Kan kamu tahu itu kan, butuh ilmunya bagaimana jadi ayah yang baik, bisa mendidik anak yang lemah lembut, bertanggung jawab. Apalagi era digital seperti sekarang ini gitu kan. Nah hari ini pas banget nih. Bintang tamu kita seorang fatherman. Fatherman itu seperti apa sih? Nanti kita akan bahas, kita cari tahu siapa sih fatherman-nya. Tapi Kakak Ejaz katanya mau ngomong sesuatu. Kakak Ejaz mau ngomong apa ya? Silakan Kakak Ejaz. Sahabat Soundfy, hari ini abang mau baca surat Ahqaf ayat 6. Silakan abang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilasun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah banget, seneng banget bisa dengerin abang ya ngaji, baca surat. Mami paling seneng karena setiap ngedengerin abang ngaji tuh mami terharu ngelihatnya. Masya Allah, mudah-mudahan abang jadi anak soleh ya, jadi hafiz Quran. Amin, Masya Allah. Dan Alhamdulillah juga sekarang aku udah bersama fatherman, ada Ustadz Ajo Bendri. Assalamualaikum Ustadz Bendri. Senang banget Ustadz bisa datang ke sini. Saya senang banget justru bisa ngelihat dari dekat nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kan selama ini kan ya kalau misalnya sahabat Soundfy tahu, aku tuh udah Masya Allah ya udah baca buku Fatherman yang pertama sampai sekarang udah yang kedua juga saya. Terus Alhamdulillah dari beberapa buku itu ya sedikit banyaknya bisa aku terapkan lah untuk kehidupan sehari-hari sama anak. Atau mungkin ketika orang nanya bagaimana cara mendidik anak, ya aku jelaskan yaitu berdasarkan buku Fatherman dari Ustadz Bendri gitu kan. Makanya kan kita sekarang mau ngebahas tema kita tuh Fatherman. Ayah itu tidak selalu hadir setiap saat, tapi
selalu hadir di saat yang tepat. Nah, jadi Ya Allah. hari ini tuh kita lagi mau ngebahas tentang seni mendidik anak ya sayang. Seni mendidik Gitu. anak. Nah ini pasti kan udah sering nih suami aku Masya Allah banget dapat ilmu dari Ustadz Bendri, di mana akhirnya dia bisa belajar banyak dari situ gitu loh. Karena kan tiba-tiba kalau untuk posisi Sony ini tiba-tiba dia harus menjadi ayah dengan anak yang seumur sekarang ini gitu. Masya Allah banget. Hadiah yang luar biasa. Makanya itu. Cara Allah macam-macam ya Ustadz. Salah satunya suami saya bisa belajar dari buku yang Ustadz buat gitu, dan itu Masya Allah banget. Nah, aku mau tahu nih Ustadz, banyak banget pertanyaan yang ingin kita tanyakan gitu loh di sini. Karena kesempatan ini jarang banget nih bisa kita Karena dapat. kan kalau misalnya selama ini cuma baca di buku aja, terus ketemu beberapa kali, udah lama gak ketemu, sekarang aku tanya yang banyak. Karena menurut aku gini, aku jadi pengen tahu lagi pentingnya seorang ayah untuk anak, peranan ayah, kepentingan peranan ayah untuk anak tuh pentingnya seperti apa sih dalam Islam gitu kan? Terus ayah yang baik dalam Islam tuh seperti apa sebenarnya Ustadz Bendri? Terima kasih banyak. Ini saya jadi merasa terharu pertama ngelihat perform dari keluarga ini aja. Masya Luar Allah. biasa ya. Tentu kepala keluarganya yang istimewa nih. Masya Allah, amin. Bisa membimbing anak-anak, membimbing istri ini istimewa. Kalau bicara tentang bagaimana Quran, tentang peran ayah ini justru pertama ada dua hal. Satu, ini kewajiban syar'i. Bahwa Al-Quran ketika menyapa para ayah itu, diantara tanggung jawab utama ayah itu bukan mencari nafkah. Allah katakan surah At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menyapanya kepada laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab, kenapa laki-laki disapa dalam ini? Karena pakai domir, kata-katanya kum. Kum itu jamak lil mudzakkar, jamak buat laki-laki. Jadi seolah-olah Allah bilang, wahai para laki-laki, tugas utamamu jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan tugas pokoknya bukan jaga diri keluarga dari kelaparan, bukan. Walaupun memang itu tugas, tapi bukan tugas pokok. Bukan wahai orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari tak punya rumah, bukan. Jadi yang diingatkan adalah jaga dirimu keluargamu dari api neraka. Jadi mengapa? Karena ketika kita tahu tentang ayat ini, kita berarti ingat bahwa ketika menjadi laki-laki, membimbing bagaimana istri dan anak di dunia tidak melakukan hal-hal yang dibenci Allah, agar nanti kumpul bareng di surga. Karena kan prinsip kita bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Sama sih, sehidup semati itu salah ternyata. Iya, karena kalau sekedar sampai semati aja selesai. Kita ingin rumah tangga kita yang disebut the real family itu bukan hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul di surga. Ya, jadi kumpul bareng di surga itu destinasi terakhir. Makanya bukan kita akan selalu bersama sayang sampai maut memisahkan. Ini bukan. Yang benar adalah bahkan setelah maut pun kita akan bersama. Karena kalau maut memisahkan, setelah itu nggak ketemu lagi kan? Iya. Padahal pengennya ketemu lagi. Ketemu lagi dong. Maka dalam Quran nanti disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd 23 ya, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan surga Aden yang kalian akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak kalian, dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian. Jadi nanti ada surga khusus keluarga, family suite-nya, itu namanya surga Aden. Nah nanti kumpul semua, nanti ketemu, nanti Mas Sony ketemu lagi, ya Allah, ketemu sama Mbak Fairuz, ketemu sama Bang Pas, ketemu sama Kak Ejas dan adiknya, ketemu semuanya, nanti ketemu sama kakak-kakaknya, ketemu semua. Kalau kita yakin bahwa itu tugasnya, makanya itu tugas ayah pertama. Jadi kewajiban syar'i ayah itu ada di situ. Yang kedua adalah justru Quran juga menjadikan peran kelaki-lakian itu justru dibuktikan dengan peran sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Semua para nabi yang ceritakan Quran selalu disebutkan peran sebagai seorang ayah. Bahkan ada satu nabi dan rasul yang dikesankan dalam Al-Quran seolah-olah dia nggak punya umat. Dalam Quran itu dikesankan dia cuma ngobrolin dirinya sebagai ayah aja. Padahal dia itu nabi pasti semua punya umat. Tapi ada nabi yang dikesankan seolah-olah nggak punya umat, cuman sebagai ayah aja. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Saking pentingnya peran ayah bahkan disimbolkan oleh seorang nabi. Makanya laki-laki terbaik itu dalam Quran itu selalu diidentikan dengan peran sebagai keluarga. Masya Allah. Makanya disebutkan misalnya dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu adalah paling baik sama keluargamu dan saya paling baik sama keluarga saya. Makanya
kelaziman seorang ayah dalam Quran itu simbolnya disimbolkan oleh Nabi. Bahkan lelaki terbaik yaitu Nabi itu disebutkan bahwa paling baik sama keluarganya. Dan kewajiban seorang ayah adalah bagaimana dalam Quran menjaga diri keluarga dari api neraka. Maka dalam Quran sampai dialog antara ortu dan anak dalam Al-Quran itu ada 17, 14 dialog itu ayah dan anak. Ya, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Su'aib dan anak perempuannya, Daud dengan Sulaiman, itu ada 12. Ada bahkan Nuh dengan putra ada 14. 2 dialog hanya ibu dan anak. Jadi bapak itu lebih dominan. Satu lagi dialog ibu dan anak ibu dan ayah bersama dan anaknya. Jadi bapak itu mengambil peran lebih banyak dialognya, ada 14. Menunjukkan bahwa justru Al-Quran ingin mengangkat bahwa para ayah jangan meremehkan. Justru ayah harus banyak dialog sama anaknya mengikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena ketika anak tidak punya figur ayah, maka banyak kerusakan. Kalau disebutkan di dalam Ibnu Qayyim, kerusakan terjadi pada anak-anak itu ternyata ketika ayah itu tidak hadir. Istilahnya father hunger, daddy thirsty. Ya, jadi anak tanpa ayah itu dampak paling fatal itu adalah mengalami penyimpangan seksual. Anak perempuan bahkan maaf ya tidak bisa menjaga keperawanannya. Ya, bahkan anak perempuan, anak laki-laki tidak punya figur ayah, cenderung maaf ya, dia akan menjadi pribadi yang infantil, kekanak-kanakan. Umur udah 30-40 tapi gayanya kayak anak kecil, nggak bertanggung jawab. Kalau ada masalah dia flight. Bahkan kalau dia jadi suami yang dia cenderung lari dari tanggung jawab. Sebagian besar laki-laki yang ketika dia menjadi seorang suami, dia itu tidak bisa membuat istrinya bahagia, bahkan menyakiti istrinya. Salah satunya biasanya karena nggak punya figur ayah. Itu salah satunya. Seperti itu. Masya Allah banget ya. Sebenarnya Ustadz Dendri ini penjelasannya tuh benar-benar masuk akal sayang, karena kebetulan gini. Jadi dulu waktu aku kecil pun aku mengalami itu. Jadi benar-benar posisi papa tuh yang membuat semua anak-anaknya bisa ada di posisi sukses sekarang tuh. Dan karena memang papa menanamkan agama tuh nomor 1. Jadi seneng banget bisa tahu gitu loh. Jadi belajar banyak. Nah, Ustadz Dendri, aku mau nanya nih. Kalau dari segi peran seorang ayah ini dalam mendidik anak, treatmentnya itu mendidik anak laki-laki dan perempuan itu sama atau berbeda, Ustaz? Ya. Kalau Quran kan memberi sebuah pembedaan dalam surat Al-Imran 36 itu, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Artinya struktur berpikirnya, struktur cara jalannya dan sebagainya, termasuk fisiologis itu berbeda. Maka treatmentnya memang harus berbeda. Contoh sederhana misalnya kayak laki-laki dan Quran disebut misalnya dengan kata dzakar. Dzakar itu dari kata dzakaru au dzikrun, artinya berpikir. Maka laki-laki diidentikan sebagai makhluk berpikir atau makhluk logik. Makanya kalau ngomong sama laki-laki pakai kalimat abang, kalau Pak Dedi fikir. Karena memang harus mengasah dari fikirnya. Termasuk sering mengatakan misalnya gini, menurut abang bagaimana? Karena memang laki-laki ketika tombol ke laki-laki yang sudah aktif, maka dia dominan ditandai dengan kemampuan berpikirnya. Karena nanti dia bisa menjalankan fungsi kelaki-lakian, itu mengambil keputusan sebagai pemimpin. Nah, perempuan dalam hadis sebutkan memiliki dominasi dengan emosi, dominan perasaan. Makanya dalam hadis Rasul katakan innahunal mu'anisatul ghaliyat. Wanita itu punya perasaan yang lembut dan sensitif. Makanya kalau ngomong perempuan pakai kalimat kalau misalnya Dedi rasa, karena biar masuk ada rasa. Dan contoh sederhana gini, kalau laki-laki kalau gendong itu dominasinya ditepuk karena memberikan ketegaran. Kalau ke perempuan diusap punggungnya. Ya Allah, anak Dedi, anak jadi Mami. ada treatmentnya kayak berbeda. Kalau laki-laki tuh ditepuk ya. Iya, kayak misalnya Abang Pas ini lebih banyak bahunya itu sebagai, karena di laki-laki bahu itu harga dirinya. Makanya Nabi kalau bertemu laki-laki selalu diginin, Masya Allah gitu. Karena bahunya itu. Nah, kalau anak perempuan itu treatment di punggungnya. Nah, belum lagi yang lainnya, belum lagi nanti berkaitan nanti bagaimana tugas akhirnya, bagaimana perempuan itu di fungsi apapun dia nanti di masa depan dia menjadi apapun, jangan lupakan peran pokok perempuan itu sebagai yang disebut ratu dalam rumah tangga. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, yaitu seorang wanita adalah kepala bagi rumah suaminya. Dengan kata lain,
dia akan menentukan bagaimana rumah aman dan nyaman, termasuk anak dan suami itu betah tergantung dirinya. Maka nanti kemampuan dia dilatih adalah bagaimana dia sendiri bisa nyaman gak di rumahnya, termasuk dia bisa membuat desain di rumahnya. Makanya kalau laki-laki disebut makhluk luar yang memang nanti dilatih untuk banyak sekali bergerak mengikuti ayahnya, karena otak laki-laki secara riset itu kecerdasan spasialnya lebih tinggi. Sementara perempuan itu memang dibiasakan untuk nyaman di rumah supaya nanti treatment dari orang keluarganya juga nyaman karena dia sumbernya. Kalau ibunya saja nggak nyaman di rumah, anak-anak juga nggak nyaman di rumah. Karena ibunya harus menjadi sentra di situ. Nah, disitulah nanti treatment itu dilatih bagaimana dia menjaga fitrah keperempuannya. Kalau dalam hadis sebutkan fitrah perempuan itu namanya al-wadud. Al-wadud itu adalah fitrah perempuan itu membuat orang terdekatnya merasa aman dan nyaman dengan dia, dekat, pengen nempel. Makanya kalau perempuan punya fitrah wadud itu bahkan nanti ponakannya nyaman sama dia. Kemudian adiknya maunya sama dia. Terus dia bisa memberikan perasaan nyaman, itu orang mau nempel. Kalau laki-laki fitrahnya al-qawam. Al-qawam itu dia menjaga, melindungi, mengayom, ya, menjadi sosok yang menjadi pemberi kecukupan. Itu maknanya banyak sekali. Nah, treatment-treatment ini memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena itu roadmap-nya dalam Quran itu bagi laki-laki terbaik itu disimbolkan dengan Nabi, sementara perempuan itu disimbolkan lewat wanita yang disebut Miss Universe, namanya Maryam. Miss Universe dalam Quran itu Maryam. Istilah Miss Universe itu istilah Quran. Innallaha astafaki wa toharoki wastafaki ala nisa'il alamin. Surat Al-Imran 42. Allah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu di antara wanita di alam raya. Alam raya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya universe. Bahasa Arabnya alamin. Makanya Quran sudah punya definisi wanita Miss Universe itu Maryam. Jadi sebenarnya kalau mendidik anak perempuan, tirulah Miss Universe yang dipilih oleh Allah. Maryam. Di antaranya Maryam itu wanita yang dalam konteksnya dia itu wanita yang dipilih Allah itu di antaranya dia disebut wanita suci. Di antaranya perlu kita bedakan suci dan perawan itu berbeda. Bukan sekedar perawan, karena sekarang banyak perempuan ngakunya perawan tapi nggak suci. Maksudnya apa? Dia perawan dalam konteks dalam fisiologi tubuhnya selaput darahnya masih kokoh, tapi maaf ya tubuhnya ada disentuh, digerayangi, disentuh yang lain-lain. Artinya secara menurut buku dokter dia masih perawan, tapi nggak suci. Tapi kalau wanita yang sebut suci, ya walaupun nggak perawan, maaf ya, contohnya Khadijah itu janda, tapi dia itu adalah dia nggak perawan, tapi dia wanita suci, dia menjaga kemuliaannya, kehormatan yang nggak sembarangan laki-laki menyentuh dia. Maryam juga seperti itu. Nah, didiklah anak kita untuk menjaga adabnya, menjaga akhlaknya, menjaga kemuliaannya, dan itu diantaranya adalah supaya dia maaf ya nggak ganjen kepada sembarang laki-laki di saat dia dewasa. Dan penjaga bagi anak laki perempuan untuk bisa menjaga kehormatannya di saat di luar itu ayah. Karena ketika anak perempuan gak punya figur laki-laki yang dia cintai, ayah sebagai the first love, dia maaf gampang banget jatuh ke pelukan cowok sembarangan. Iya, karena dia gak mendapatkan kasih sayang di rumahnya dan gak mendapat sosok ayah yang itu dia luar biasa. Nah, Ustadz, aku mau nanya, bagaimana jika peran ayah ini tidak terlaksana dengan baik, Ustadz? Ya itu tadi dampak paling fatal itu sebut namanya father hunger itu. Father hunger itu sindrom dialami anak yang tanpa ayah, ada 7. Satu, anak jadi nggak pedean. Anak jadi nggak pede. Ya biasanya maaf nih kalau di TK itu biasanya dia selalu ibunya pengen di samping dia. Kalau samping dia pokoknya dia bergigit, nggak pokoknya dia nggak bisa itu. Nah, itu. Yang kedua adalah anak yang kematangan psikisnya setengah di kematangan biologisnya. Jadi ada anak berumur 24 tahun tapi usia psikisnya 12 tahun. Makanya jangan heran beberapa dekade lalu ada anak SMA tapi ngomong kayak bayi gitu, cius, ngacaci gitu. Jadi kayak gitu lah. Nah, yang ketiga adalah anak-anak yang dalam keadaan ini terlalu tergantung, nggak mandiri. Apa-apa maunya dilayanin, apa-apa maunya itu. Biasanya kadang nggak ada figur ayah. Yang keempat adalah mengalami penyimpangan seksual menjadi LGBT. Ya, sebagian besar saya menangani beberapa klien yang gay, bahkan lelaki yang berperilaku yang menyimpang. Ada
daddy issues di sini. Dia punya masalah dengan ayahnya biasanya. Walaupun ada faktor lain ya, ada faktor pergaulan, tapi ada isu-isu itu. Yang kelima menjadi anak yang baper. Laki-laki itu jadi baper, gampang sensitif, dia mudah tersinggung. Yang keenam itu adalah anak yang peragu, lambat ngambil keputusan, entah dulu terlama gitu ya. Oh, jadi pelin-pelan ya, pelin-pelan. Dan yang ketujuh, dan ini paling fatal tadi, anak perempuan tanpa figur ayah tadi gampang banget jatuh ke sembarang cowok yang salah. Aduh, bahaya banget ya. Nah, sebegitu pentingnya tuh sayang peran ayah gitu. Oke, makanya tadi aku tertarik juga, ini memang harus dibahas ya. Nanti abang juga mungkin mau nanya-nanya, abang sekarang kan dengerin dulu nasihat Ustadz juga. Dan kenapa aku harus nanya ini, karena ini banyak kali ya yang terjadi banget di luaran sana. Yang mungkin orang tuanya tidak tahu atau orang tuanya tahu, ternyata faktornya adalah tadi Ustadz bilang kalau ayah tidak bisa menjadi seorang pelindung yang baik, tidak bisa memberikan pendidikan yang baik. Yang mengenai LGBT tadi itu gitu. Bagaimana ya? Gimana ya peranan orang tua supaya anak tidak menjadi terhindar seperti itu biar terhindar gitu. Yang pertama siapapun yang menyaksikan tayangan ini rutinin baca doanya Nabi Lut ketika wabah LGBT itu sudah marak di zamannya. Dalam surat Asy-Syu'ara 169 ada doanya tuh, Robbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Jadi kita mohon ya Allah selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan terkutuk mereka. Jadi memang kita mau nggak mau mohon perlindungan pada Allah. Di antaranya karena mohon maaf LGBT ini menular. Sangat mudah untuk ditularkan. Dalam konteks bahwa banyak sekali orang-orang yang normal ketika sudah dewasa karena pergaulan yang rusak bisa jadi LGBT. Yang kedua, faktor yang membuat orang jadi LGBT biasanya faktor internal karena pola asuh yang buruk. Di antara pola asuh yang buruk, satu adalah persepsi kelaki-lakian yang rusak. Misalnya karena figur ayah yang dikenal jahat. Makanya kita tidak boleh menanamkan kebencian anak kepada ayahnya, kepada siapapun, supaya apa? Jadi dia tetap merasa menjadi laki-laki itu menyenangkan. Apalagi kalau ayah dianggap sebagai sosok yang jahat itu membuat dia, aku benci ayah, aku nggak mau jadi seorang laki-laki. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana anak itu juga tidak mendapatkan tuntutan yang terlalu berat yang membuat dia merasa tidak bahagia menjadi laki-laki. Maka pastikan anak laki-laki kita selama jadi ada anak-anak yang banyak senyum dan tawa di masa kanak-kanaknya. Makanya kalau anak di umur-umur 7 tahun pertama hidupnya banyak tekanan, dia nggak ekspresif, dia itu jarang senyum, itu warning, dia tidak bahagia sebagai seorang anak sehingga dia menolak yang namanya identitas diri dia. Itu paling fatal. Yang berikutnya adalah bagaimana membuat anak-anak itu dia dekat dengan figur ayah kandungnya, termasuk dekat dengan ibu kandungnya, bagaimana dia membuat dia tetap menghormat meskipun ayahnya itu mungkin memiliki sosok yang tidak sesuai dengan harapan. Itu paling penting. Yang berikutnya juga yang terjadi, bagaimana anak-anak itu juga ditreatment dengan cara laki-laki. Khususnya di umur 7 sampai 15 tahun. Jadi 0 sampai 7 itu anak butuh treatment yang namanya seorang ibu sebagai mengasah supaya dia punya kepekaan emosi, simpati. Umur 7 sampai 15 dia treatment ala ayah. Gimana tuh? Caranya salah satu yang diajarkan di dalam sirah itu adalah sering-sering jalan berdua dengan ayah. Karena kelaki-lakian itu bukan diceramahin. Lebih banyak dia melihat cara ayahnya menyelesaikan masalah gimana. Cara ayahnya misalnya kalau ada tamu nyapa gimana. Dia belajar langsung, bahkan ketika ayahnya rapat mengatakan bapak-bapak ibu semua, dia belajar. Jadi itu yang disebut namanya simulasi kelaki-lakian. Anak mendownload kelaki-lakian lewat apa yang dia lihat dan dirasakan pengalaman. Makanya Nabi setelah umur 7 tahun ditreatment oleh pamannya karena ayahnya sudah wafat dan kakinya wafat, maka diganti sama pamannya. Saking pentingnya peran ayah, bahkan tidak kehilangan figur ayah meskipun ayah kandungnya hilang. Wafat maksudnya, diganti oleh pamannya. Nah, pamannya melakukan upaya apa? Dengan cara safar. Dari safar itu berjalan lama, berjalan jauh jadi kelihatan. Oh gini loh laki-laki membereskan, menaik tunggangan, membawa barang perlengkapan gitu. Makanya treatment terbaik laki-laki di dalam Quran itu adalah jalan bareng, bahkan perjalanan yang panjang. Jadi sebenarnya hampir treatment terbanyak anak itu di 7-11. Makanya anak-anak yang katakanlah dia memiliki yang disebut utang pengasuhan sebagai laki-laki. Disebut utang karena dia laki-laki tapi kok udah gede karakternya, maaf ya kok kayak cewek banget. Kalau ada masalah kabur, baper, dia nggak bertanggung jawab. Biasanya di umur 7-15 nya nggak ada figur laki-laki yang hadir.
Oh, bahaya banget ya. Bahaya. Makanya anak laki-laki itu 7-15 itu memang eranya era ayah. Jadi kalau ayah, itu eranya ayah udah melakukan itu, berarti bisa lebih aman si anak itu di pergaulan nantinya gitu ya. Karena di antara pergaulan juga bahaya. Betul, kan. karena di antara treatment terbaik itu kalau anak dekat sama ibu, maka rumah itu akan menjadikan anak merasa nyaman. Maka ibu itu menjadi magnet. Buat anak nggak betah, nggak suka keluyuran. Anak yang suka keluyuran di rumah biasa ada masalah dari sisi hubungan dengan ibu. Ya, tapi kalau anak dekat dengan ayah itu jadi pagar saat di luar. Jadi saat di luar ada satu kalimat yang akan membuat anak itu terjaga, yaitu adalah kata dedi aku, kata papaku. Maaf nih, temennya ngajak ngerokok, sorry aku nggak ngerokok. Sekali doang, enggak, dasar lu misalnya dia bilang enggak, kata dedi aku nggak begitu. Jadi kata dedi itu kalimat yang nanti dia akan bawa kemana jadi pagar. Itu benar banget sih, itu benar. Aku setuju banget loh saya. Karena beneran maksudnya, masya Allah banget ya, senang banget bisa ketemu sama Ustadz Bedri. Karena dulu aku gitu tuh, setiap kalau ditanya orang kan kita namanya pergaulan di dunia entertainment ya Ustadz dulu ya. Pasti kan kita bergaul dan kita kan nggak bisa milih gitu. Jadi di saat dulu misalkan aku lagi mau bergaul tuh, suka sama papaku dibilang, ingat jaga diri baik-baik ya nak gitu, ingat pesan sama papa yang pernah papa sampaikan ke kamu, nggak pernah ngomong panjang, diomelin tuh enggak gitu. Terus nanti kalau kita keluar, pas aku keluar misalkan kan, maaf ya Ustadz, kayak ada lagi di tempat yang lagi rame acara, terus suka ditawarin nih ada minuman yang beralkohol aja, aku sampai bisa bilang kayak tiba-tiba keinget, itu kan kata papa, itu haram. Jadi maksudnya dan sampai akhirnya aku bilang sama si Sony kan gitu, bahwa seumur hidup aku gitu loh, aku nggak pernah tuh ngerasain yang kayak gitu-gitu, karena orang tua aku ngasih taunya tuh kayak sahabat, ngedeketinnya tuh papa tuh kayak bener-bener jadiin anak itu nggak, dia bukan orang yang ditakuti, tapi bener-bener orang yang disegani gitu loh Ustadz. Jadi kayak gitu. Itu sepenting itu. Nah makanya aku tuh pengen banget Ustadz, sampai dulu kalau nyari pasangan tuh dulu tercipta tuh sampai bilang pengen banget punya sosok kayak almarhum papa gitu. Dan alhamdulillahnya banyak sekali aku dapat dari Sony gitu. Kalau ngelihat dia tuh aku kayak banyak ngelihat sosok papa gitu di dalam diri dia. Nah itu juga nih yang mau aku tanamin ke abang gitu. Aku tuh pengen pas nantinya anak-anak bisa menjadi sosok pemimpin keluarga yang masya Allah bisa menjadi adem lah gitu Ustadz di keluarganya gitu loh. Bisa jadi kayak almarhum abahnya, bisa juga kayak dedinya gitu. Nah itu kalau untuk supaya anak bisa berhasil nantinya menjadi seorang ayah yang baik, jadi orang tua yang baik tuh gimana Ustaz? Iya, yang jelas mengasuh anak itu harus by design. Kenapa sebenarnya by design? Jadi jangan dadakan. Jadi kalau dadakan itu kita nggak tahu arahnya kemana. Saya selalu mengajarkan diri saya itu untuk selalu buat roadmap. Anak mau jadi apa, saya ajak diskusi. Misalnya, nak, kamu tuh punya potensi di ini. Ya Abi, kalau saya mengenai Abi itu ngeliat potensi kamu di sini. Abi ngeliat kamu tuh bakal seperti ini. Kamu lihat deh contohnya. Saya kasih contoh orang yang bakal pas tuh dia. Wah, aku suka Bi sama Ustadz ini. Jadi dia pengen langsung aku pengen deh jadi ulama. Aku mau jadi Ustadz. Jadi dia punya figur. Jadi akhirnya dia punya namanya roadmap itu sampai bahkan ketika memasukkan anak ke sekolah, kita ngomong ke gurunya, saya pengen anak saya umurnya begini. Kalau misalnya nggak ada, saya bikin sendiri. Makanya anak saya sebagian tuh homeschooling. Homeschooling itu saya bikin sendiri kurikulumnya, saya cari yang kira-kira pas. Kenapa? Karena saya pengen anak saya di umur ini dapat pelajaran ini. Sehingga ketika sekolah nggak ini, saya nggak tergantung sama sekolah. Nah, itulah yang disebut pengasuhan by design. Anak-anak kita itu didesain jadi apa? Dia harus jadi laki-laki yang kita harapkan dia menjadi suami dan ayah yang baik. Maka treatment kelaki-lakiannya harus dimulai dari sekarang. Misalnya kita harus tahu umur 0 sampai sekian apa yang lakukan. Misalnya kalau kita lihat Nabi sebagai laki terbaik itu punya fase treatment. Misalnya 0 sampai 5 tahun Nabi itu dijaga betul bahasanya. Makanya Nabi itu disusui sampai di Bani Sa'ad itu bukan karena Bunda Aminah nggak bisa menyusui, tapi karena sebagian ahli menyebutkan bahasa Arab di kota Mekah rusak. Sehingga salah satu yang dijaga oleh Allah kepada Nabi nggak boleh rusak bahasanya. Maka anak di umur 0 sampai 5 tahun khususnya laki-laki saring dari bahasa-bahasa yang nggak penting buat dia. Salah satu caranya adalah banyakin baca buku. Nah setelah lewat 5 tahun treatment kelaki-lakian dia, Nabi itu setelah 5 tahun diasuh oleh
pamannya itu dimasuk oleh kakeknya itu dilatih untuk menggembala kambing. Ternyata laki-lakian itu ditreatment dengan memelihara hewan, khususnya kambing. Jadi banyak ahli menyebutkan bagaimana setiap pemimpin hebat itu dilatih dengan menggembala kambing. Dulu ya, bahkan ada hadis Rasul mengatakan ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam, tidaklah seseorang diutus menjadi nabi kecuali pernah jadi penggembala kambing. Nyata ketika seorang anak melatih menggembala kambing, dia melatih tanggung jawab, melatih bagaimana mengarahkan. Jadi treatment terbaik itu justru ketika dia diamanahkan mengelola atau memelihara hewan. Kalau kambing nggak ada karena kita mungkin khawatir juga di rumah kita berkandang bau dan sebagainya, bisa dengan cara sederhana, kelinci kah, kucing kita ada kucing atau apa, kasih tanggung jawab. Abang tanggung jawab ya, kalau jam sekian abang ngasih makan sebagainya. Abang kalau ada apa-apa abang treatment, karena laki-lakian itu dimulai dari situ. Nanti mulai dari umur 7 tahun, 8 tahun dia harus sudah ngikut ayahnya, dedinya safar. Seperti Nabi ditreatment untuk banyak jalan. Safarnya Nabi itu bukan jualan untuk sekedar jual, bukan, tapi di situ dia berlatih untuk melewati masa-masa sulit. Makanya Quran menceritakan bagaimana suku terbaik itu kan suku Quraisy. Di antaranya kenapa suku Quraisy disebut suku terbaik? Karena suku Quraisy itu punya 2 kebiasaan, yaitu rihlata fisyitai wasaif, suka jalan-jalan, nggak kenal musim dingin, musim panas jalan. Makanya kenapa Islam turun di bangsa Arab? Jawabannya karena Islam turun sebuah bangsa yang suka jalan-jalan supaya tersebar cepat seluruh pelosok dunia. Makanya anak laki-laki nggak boleh dikurung di rumah. Treatment kelaki-lakian adalah dia harus mengasah kecerdasan fasilnya. Dia harus tahu kalau wanita memang kenapa Allah tidak karuniakan yang namanya kecerdasan spasial. Di antaranya memang wanita lebih dianjurkan lebih banyak di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, bukan berarti dilarang keluar, tapi dianjurkan. Otaknya perempuan itu memang settingnya seperti itu. Masya Allah banget ya. Dan ini ternyata benar bahwa orang tua itu menjadi contoh pertama untuk anak-anaknya di saat dia di rumah. Gitu loh, dia melihat, dia mempelajari apa yang dilakukan orang tuanya, dan dia akhirnya mencontoh. Gitu. Dan makanya kan aku suka bilang kan, kalau kayak misalkan ada beberapa kali si Abang Fas ini di beberapa podcast teman-teman aku, mereka sampai bilang, kalau kadang suka ngabarin, kalau gue liatin cara gayanya dia tuh ada ngikutin Sony, ada ngikutin lo gitu. Maksudnya sampai ngomong gitu tuh Ustadz. Masa sih? Iya, jadi dia meniru kan gitu loh. Peniru yang baik anak gitu. Jadi memang kita tuh harus hati-hati ya Ustadz dari cara bicara, perilakunya. Pasti ditiru tuh. Saya kamu ditiru nanti sama abang. Anak tuh pokoknya pembelajar pola terbaik. Makanya kalau anak kelihatan maaf nih agak sedikit tidak sesuai dengan harapan, itu sebenarnya bisa jadi cerminan kita yang nggak kelihatan selama ini. Nah, kita tuh lagi cermin itu ke anak sebenarnya. Jadi kalau anak itu, ya Allah, jangan tuh saya. Artinya kita tuh harus mencurigai diri sendiri kalau anak itu ternyata dalam tanda kutip kok bertingkah yang menyebalkan. Mencurigai diri sendiri. Kita harus introspeksi. Iya, jangan tuh saya. Kan kata Imam Al-Ghazali termasuk dalam buku komunikasi ada teori Johari Window namanya. Ada perilaku kita yang kita kenali dan tidak dikenali orang lain. Tapi ada juga perilaku kita yang tidak kita kenali tapi dikenali orang lain. Kita nggak kenal aja diri kita, tapi orang lain tahu. Ini Mas Sony nih, gue tahu. Gitu. Ini masih virus. Nah, kadang kita nggak ngeh kalau itu kita, masih denial. Nah, untuk bisa kita mengenalinya lewat anak. Makanya kalau kita ngeliat anaknya nih, ya itu kayaknya gua tuh gitu. Jadi makanya dari situ kita melihat kalau baik berarti pertahankan, kalau buruk buru-buru kita perbaiki. Makanya saya selalu mengatakan anak itu cermin. Kalau kita lagi bercermin kelihatan muka cemong, jangan cermin yang digosok. Tapi kita wajah kita yang bersih. Berarti bersih. Setuju banget, itu bagus banget kata-katanya. Jadi kalau kita bercermin bukan cermin yang digosok tapi muka kita. Makanya parenting yang selama ini sekarang muncul itu belajar tentang diri kita, memperbaiki diri sebagai orang tua. Bukan anak kita. Bukan anak. Kalau anak bukan parenting, namanya childrening. Iya benar, childrening. Makanya saya selalu bilang, parenting itu mengajarkan bahkan sikap yang dilakukan bahkan ketika anak tidak sesuai dengan harapan. Parenting mengajarkan Nabi Nuh itu the real father man, karena walaupun anak dalam tanda kutip tidak sesuai harapan, kafir, tapi lihat dia tetap mengatakan, ya bunaya, wahai anakku sayang. Jadi kalau kita kadang maaf nih, orang tua manggil sayang biasanya kalau anak lagi ngapain? Lagi baik, lagi habal ya Allah baik. Sayangnya mami, ya Allah. Tapi begitu anak ngasih hati, oh bang,
Benar-benar kemudian. Iya. Gemes gitu ya abang. Parenting nggak begitu. Parenting itu seperti Nabi Nuh. Bahkan ketika anak tidak sesuai harapan, lebih parahnya anaknya kafir, boy. Tidak ada kedurhaka kesedihan bagi orang tua selain anaknya yang kafir. Tapi dia manggil anaknya begini, dasar, nggak bukan gitu. Wahai anakku sayang. Makanya parenting itu kalau belajar yang berubah tuh kita. Bukan anak. Anak berubah seiring dengan perubahan diri kita. Makanya saya bilang, kita belajar parenting adalah kita memperbaiki diri kita. Dan karena kita memperbaiki diri kita, Allah menghadiahkan dengan anak yang diperbaiki oleh Allah. Jadi anak itu perbaikinya sama Allah karena perbaikan diri kita. Bukan karena kitanya. Kita ini gak punya kuasa atas jiwa anak. Anak itu di bawah genggaman Allah. Tapi Allah ngelihat ketika kau perbaiki diri, hadiahnya nih anakku bikin mudah untuk kau didik. Jadi anak niru gitu. Lu yang dalam banget sih Ustadz bilang tuh tadi, yang kalau anak baik apa segala macam itu panggilnya sayang, gitu. Anak ngelakuin sesuatu yang salah kita yang oh my god ya Allah. Bener-bener jadi terharu aku beneran. Tapi maksudnya ilmu yang didapat tuh bener-bener Masya Allah banget ya. Kena Allah banget kayak gitu sih, mungkin nggak cuma ke kita, ke orang tua di luar sana juga. Dan maksudnya apa ya, mempunyai kesempatan bisa ketemu sama Ustadz Bendri tuh Masya Allah banget, bisa istilahnya dapat ilmunya tuh yang istilahnya mungkin kita nggak bisa dapat gitu. Selama ini kan kita mungkin sebagai orang tua selalu merasa diri kita yang benar. Anak salah itu kayaknya kita nyalahin dari luar gitu. Tapi ternyata bahwa memperbaiki diri kita dulu ya Ustadz ya, baru ke anaknya. Makanya kenapa itu anak titipan Allah. Titipan Allah tuh ya karena kita memang harus jaga baik-baik gitu loh. Kayak istilahnya kertas putih ya Ustadz, kita lukisnya apa ya jadinya itu ya Ustadz. Nah abang mau nanya. Ustadz, kalau misalkan Dedi ngajarin abang yang baik-baik, tapi kalau misalkan abang ngelakuin hal yang kurang baik, itu berarti yang nanggung dosanya Dedi atau abang? Iya. Atau kita berdua? Kalau jadi bagi dua ya. Yang jelas gitu, tugas orang tua adalah mendidik, mengajarkan, memberitahu. Ketika nanti kamu sudah diberitahu dan kamu sudah balik, kemudian kamu melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, maka tanggung jawab pertama ada di kamu. Karena Allah katakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dedi dalam tanda kutip disebut berdosa kalau membiarkan. Tapi Dedi udah ngasih tahu. Tapi ternyata kamu begini, ya itu urusannya dari anak. Tapi kalau misalnya kamu berbuat salah, Dedi bodoh amat, biarin aja. Ya biarin. Nah, Dedi disalahkan oleh Allah karena itu. Maka dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada orang tua itu adalah bukan hasil, tapi proses. Tugas kita adalah berusaha. Wa qul i'malu fa sallallahu alaikum rasulullah. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah Rasul dan orang mukmin akan nilai. Jadi ketika anak bahkan tidak sesuai harapan, ini buat siapapun yang mungkin diuji, usaha aja. Hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Siapa yang bisa menjamin? Anak Ustadz Bendri pasti baik? Enggak, saya enggak. Saya sendiri takut kalau dibilang anak saya pasti soleh. Yang ingin saya katakan adalah Allah lah yang memberi hidayah. Innaka la tahdi man ababta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu enggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang. Allah yang ngasih hidayah. Makanya Allah enggak bilang gini, harus berhasil anak menjadi soleh. Bukan. Usahakanlah. Yang paling penting udah milik Allah. Maka nanti di akhirat para orang tua itu akan ditanya, apa yang telah kamu lakukan? Nanti kita akan jawab, ya Allah kau mau tahu aku sudah begini, aku belajar ilmu parenting, aku baca bukunya. Tapi ternyata anakku juga tidak sesuai dengan harapan. Allah tahu usaha kita. Yang jadi masalah ada orang tua yang cuek. Didiamin aja. Makanya gini, jangan GR kalau misalnya maaf ya, anaknya misalnya hafal Quran atau apa. Nanti di akhirnya tanya, gimana anak bisa hafal Quran? Gak tahu ya Allah, saya kan sibuk main game. Saya sibuk pelesiran kemana-mana. Itu kayaknya karena gurunya. Makanya jangan GR karena kebaikan anak kalau nggak ada peran kita, gitu. Jadi yang paling penting justru kita sungguh-sungguh memperbaiki diri kita, gitu ya. Makanya kan di pengantar buku Fadam itu saya ingatkan, anak tidak butuh ortu yang sempurna, anak butuh ortu yang terus meningkatkan kualitas diri. Ya Allah, iya. Jadi kita terus tingkatkan kualitas diri, upgrade. Kalau Ustadz, aku mau nanya lagi. Jadi gini, tadi kan kita juga ada simulasinya juga, mencontohkan juga gitu, menerapkan, ada berdiskusi juga dengan anak. Kalau amalan-amalannya sendiri yang di dalam Al-Quran yang mungkin
orang tua bisa lakukan, surat-suratnya apa nih gitu Ustaz. Dan mungkin untuk anak yang dibacakan ke anaknya atau dari tadi ya. Iya, maksudnya kalau kayak yang surat-suratnya apa, misalkan kalau dari abang baca apa gitu kan Ustadz, atau juga bisa untuk orang tua yang baru pertama kali mengandung gitu. Kira-kira apa tuh amalannya Ustadz? Yang jelas kalau yang pertama, ketika kita tahu bahwa ketika bayi itu baru lahir itu sangat rentan setan untuk masuk menggodanya, maka sering-sering merutinkan Al-Baqarah, ya, bacaan Al-Baqarah. Karena di antara keutamaan surah Al-Baqarah itu adalah surat yang paling ditakuti oleh jin dan syaitan. Itu yang paling penting di dalam rumah atau apapun. Tapi di luar itu semua ayat-ayat Quran itu baik. Tapi kalau kita dalam hal ini berdoa, ada yang spesial dalam Al-Quran, misalnya doanya yang diminta oleh dalam surah Al-Furqan ayat 74, misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kita minta. Atau minta doa yang diajarkan misalnya oleh Nabi Ibrahim ketika dia misalnya pada saat dia sebelum punya anak, dia sudah minta Robbi habli minas sholihin. Ya Rob, ya karuniakanlah aku anak-anak yang soleh. Ya, atau yang paling penting bagi orang tua, ada amalan yang diajarkan di dalam surat Al-Muzammil. Kalau pengen nasihat kita berbekas ke anak, maka lakukanlah dua amalan seperti Nabi yang kata-katanya berbekas, disebut qaulan tsaqila. Apa itu? Pertama, qumil laila illa qalila, bangunlah di tengah malam. Yang kedua adalah warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Jadi kalau kita punya dua amalan ini, rajinnya kita saat malam, rajin tilawah Quran, Allah jaga tuh anak kita pada saat jauh dari kita. Jadi jangan sampai nih rajin banget ikut kajian parenting, teknis-teknisnya, tapi spiritual kita jeblok, jangan sampai. Jadi harus balance ya Ustaz. Abang mau nanya lagi itu ya sayang ya. Ustaz, abang mau nanya, kalau misalkan kan biasanya kalau orang-orang ngomong kan kalau telapak kaki itu surga. Ada surga di telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu. Tapi ada nggak surga di telapak kaki ayah? Iya. Istilah surga di telapak kaki ibu menunjukkan keutamaan bagi seorang wanita atau ibu di sisi anak. Tapi dari sisi bahwa ayah itu justru memiliki keutamaan, itu nggak bisa dilepaskan dari seorang anak. Bahwa Quran menyebut bahwa birrul walidain itu, walidain itu dua orang, ya, yaitu bapak dan ibu. Makanya dalam hal ini, kalaupun misalnya dalam ini abang tetap hormat kepada mami sebagai ibu, itu masuk surga. Kepada ayah sama saja, kepada dedi sama saja. Kenapa? Karena dua-duanya adalah sesuatu yang akan mengantarkan seorang anak kepada surganya Allah. Sebab kata para ulama, ya, yang namanya birrul walidain itu pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah itu adalah yang namanya birrul walidain. Kalau pengen masuk surga itu, pintunya lewat dua pintu. Pintu lewat berbuat baik sama ibu, lewat mami, dan pintu berbuat baik sama dedi. Dua hal itu. Jadi kalau satu doang, kita telah menutup pintu surga yang lain. Makanya selagi dedi atau mami masih hidup, manfaatkan itu. Orang yang sukses di masa depan, orang yang tahu bahwa dimulai dari mencari ridhonya orang tua. Makanya dulu tuh para ulama kalau ada masalah berkaitan dengan kehidupan selalu nanyanya begini, orang tua kamu masih hidup nggak? Kalau kita mentok, utang numpuk, masalah banyak, diperiksa hubungan sama orang tua. Sebab maaf, doa 1000 ulama pun kalah dengan doanya satu orang ibu, satu orang ayah. Gitu. Doa 1000 ulama kalah. Karena doa yang paling makbul di sisi Allah adalah doanya ibu, doanya ayah. Nah, jadi justru minta doanya itu ke ibu ya kan. Kebanyakan banyak orang tuh datangnya ke ustadz. Iya, tapi doa, ibunya dilupain. Padahal Padahal pintunya di situ. Tuh, dengar saya. Jadi suksesnya di situ harusnya. Tuh, Ustadz nih aku kebetulan kan dari tadi kita ngebahas tentang ayah terus ya, gitu, menjadi ayah yang baik. Terus aku pengen tahu juga nih, kebetulan Ustadz ngeluarin buku terbaru. Nah, buku terbarunya tuh judulnya Sebelum Menjadi Ayah yang Baik, Jadilah Suami
yang simpatik. Nah itu maksudnya apa tuh Ustadz? Ya, jadi saya kan nulis serial Fatherman serial. Jadi gini, sebelum saya kasih tahu kenapa muncul istilah Fatherman. Fatherman ini adalah sebenarnya mengutip dari apa yang Allah sampaikan panggilan anak kepada ayah dalam Al-Quran itu dipanggil dengan abati. Jadi anak-anak dalam Al-Quran itu manggil ayah itu dengan ya abati. Abati itu maknanya apa? Abati itu adalah ayah yang dia jarang kelihatan karena sibuknya, tapi mampu membuat anak rindu dan kangen perasaannya. Karena menjadi ayah dalam Islam itu bukan berarti ayah stay terus-terusan di rumah, kemudian ngandelin cuman bisnis online, ya jualan cilok deh sambil bilang, cek IG aku ya sis, bukan begitu. Ayah tetap harus sibuk. Karena kelaki-lakian itu dalam bahasa Arab dari kata rojul, rojul itu memiliki makna yang sama dengan rijlun. Rojulun laki-laki, rijlun artinya kaki. Laki-laki diidentikan dengan kaki karena dua fungsi. Satu, menahan bobot, maka laki-laki siap menahan beban karena seperti kaki. Kalau bela diri itu kakinya lemah pasti jatuh. Atau yang kedua, kaki, laki-laki sebut kaki karena punya fungsi bergerak. Maka laki-laki dalam Quran itu memang harus banyak bergerak. Yang kedua adalah ayah disebut dengan ayah yang sibuk karena itu, tapi ayah harus punya konsekuensi, yaitu apa? Wajib dikangenin. Makanya kalau ayah pulang selalu nanti kan papa pulang, jadi pulang itu tanda ayah abati. Nah kalau saya tulis dengan buku Fatherman itu tulis abati, kayaknya kurang pas masyarakat kita. Karena saya lagi mencari apa yang sangat pas buat masyarakat. Ternyata anak-anak tuh kagum dengan superhero, dengan Spider-Man, Superman, Iron Man kan gitu ya. Akhirnya saya pikir bikinlah Fatherman. Nah istilahnya. Nah Fatherman sendiri ada 5 seri sebenarnya. Fatherman 1 itu ayah yang dirindukan. Bagaimana sosok ayah bisa membuat anak-anaknya terpesona walaupun sibuk. Yang kedua, ternyata saya pahami dari berbagai macam fakta, banyak ayah yang dia bisa menjadi sosok baik buat anaknya, tapi nggak bisa bagi sosok baik buat istrinya. Istri banyak berkeluh kesah, kamu tuh ya nggak pernah ngajak jalan aku, kamu tuh pelitnya luar biasa. Makanya susahnya ayah berusaha untuk menjadi baik, tapi tercoreng karena curhatan ibu. Yang bilang gini, ya jangan percaya bapak kamu, dia mah baiknya sama kamu doang. Pencitraan itu. Makanya susah. Makanya saya bilang, sebelum jadi ayah yang baik harus jadi suami simpati. Kenapa? Kalau sampai istri terluka, bahaya. Karena anak itu bisa nyaman dengan ibunya tergantung perlakuan ayah kepada ibunya. Ibu yang bahagia menghasilkan anak berkualitas. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Makanya wajib istri itu bahagia. Quran membuat isyarat wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud Allah dengan ayat ini tanah? Tanah itu ibu. Ibu itu ibarat tanah. Kalau tanah yang baik, keluar tanaman baik. Maka tugas suami memastikan kalau dia pergi, pastikan istrinya bahagia. Kamu, aku mau pergi. Kamu gimana? Kamu ada yang perlu aku lakukan? Gimana? Rekening aman-aman gitu ya. Bayaran beres gitu ya. Kalau istri happy, tinggal silakan. Karena kalau istri nggak happy, dia bisa energi negatifnya keluar ke anak. Makanya banyak kasus ibu-ibu yang sampai motong anaknya, nyekik anaknya. Ternyata beberapa kajian yang kita pelajari, ibu-ibu yang seperti ini karena tertekan dengan suami yang tidak peduli. Makanya buku Fatherman ini sebenarnya mengajarkan bagaimana seorang ayah peduli sama ibu. Bahwa bukan sekedar anak yang harus kau perhatikan. Quran mengatakan Rabbana hab lana min azwajina, pasangan dulu, wa zurriyatina. Pasangan dulu, baru zuriyah. Sebelum kita minta anak kita jadi soleh, minta pasangan kita menjadi pasangan yang menyenangkan mata. Karena kalau kita minta anak dulu, pasangan masih bermasalah, ribut, susah. Anak tuh nggak bisa kagum sama bapaknya kalau ibu masih curcol. Mama ini korban bapakmu, nah dari dulu sakit ya, banyak bohongnya bapak kamu. Jangan. Atau sebaliknya, maka itulah yang kita bereskan. Ya, nah baru nanti Fatherman 3 judulnya ayah pengembara. Ayah yang jarang pulang, yang setahun sekali. Ternyata dalam Quran itu dalam sejarah Islam ada. Tapi sukses Ibrahim bisa mencetak Ismail yang hebat. Ada yang pulang setahun sekali, ada sebulan sekali, ada yang bahkan 30 tahun sekali. Namanya Faruq, dia pulang 30 tahun sekali tapi anaknya jadi ulama. Nah itu ada ilmunya, namanya ayah pengembara. Nanti yang keempat father boy. Father boy adalah bahwa anak lelaki hebat di masa depan harus dididik dari kecil. Makanya yang saya bilang itu, kalau father boy adalah bagaimana mentreatment anak kita kelak jadi ayah hebat di masa depan. Yang kelima mother woman. Bahwa fatherman butuh partner, bahwa mother woman, bahwa dia harus
jadi sosok yang ibu yang tangguh dan mensupport suaminya. Itu 5 saya. Masya Allah. Nanti ya yang 2, 3, 4, 5 nanti saya kirim lah. Iya, nanti kalau bukunya udah keluar, udah rilis, undang lagi, bahas lagi di sini Ustaz Bendri. Jadi lengkap ya, maksudnya kayak di dalam isi bukunya itu semua membahas semua posisi gitu loh. Posisi seorang ayah yang begitu penting, posisi bagaimana seorang suami ke istrinya, Betul. bagaimana ayah ke anaknya, Betul. dan bagaimana anak nanti bisa menjadi anak yang baik Betul. gitu. Itu luar biasa banget. Iya, ini kan kalau pas Istilahnya- manja-manja gini tuh gimana nih? Apa Pak? Ya nggak apa-apa Ya biasa. berarti kan dia nyaman. Nyaman sama gitu ya. kamu. Iya. Gitu. Tapi yang jelas nanti ajak treatment latihan fitness laki-laki. Iya, sekarang udah mulai ikut tinju. Oh. Nah ini Masukin. sekarang kan kita udah banyak nanya nih. Sekarang aku mau bacain ada pertanyaan dari netizen nih Ustadz. Nah sekarang kita bacain ya sayang ya. Oke. Nih Bang. Inilah pertanyaan netizen dari @fan_black. Kak, aku mau tanya. Panggil aja aku hamba Allah ya. Padahal ada namanya tuh. Kak, ya tapi itu mungkin nama fake saya. Oh gitu. Kak, aku dari kecil tidak memiliki figur seorang ayah. Karena papaku sudah meninggal dari aku kecil dan mamah tidak pernah menikah lagi. Ditambah aku anak tunggal. Sampai saat ini aku jadi bingung memilih laki-laki untuk pasanganku kelak nanti. Bagaimana memilih pasangan yang baik supaya kelak anak-anakku bisa memiliki figur seorang ayah yang baik. Aku takut sekali untuk memilih pasangan hidup. Tolong sarannya ya Kak. Terima kasih. Iya. Yang pertama adalah bagaimana yang diajarkan oleh Nabi, salah satu cara memilih pasangan adalah yang paling baik agamanya. Nah, untuk mengetahui agama orang itu baik itu lihat dari 2 hal. Satu, siapa teman terdekatnya. Makanya kalau kita pengen kenalan sama orang, cari dia lebih sering nongkrong sama siapa. Karena agama seorang tergantung siapa temannya. Kalau dia teman sama orang-orang yang suka mabuk sebagainya, sangat besar di peluangnya bakal suka mabuk juga dan sebagainya. Atau dia teman sama cowok sama teman yang suka main cewek, selingkuh, sangat besar seperti itu. Lihat siapa temannya. Yang kedua, kemana dia sering ngumpul, kemana dia sering nongkrong. Di situ majelisnya di mana. Kalau dia sering mengumpul di majelis ilmu dan sebagainya, itu aman. Yang kedua adalah lihat pola asuhnya. Karena Nabi mengingatkan, iyakum wa khadra adiman. Waspadalah kamu dengan tumbuhan hijau yang tinggal di kubangan kotoran, kata Nabi. Maksudnya apa? Hati-hatilah dengan orang yang kelihatan keren, ganteng, tapi dibesarkan di lingkungan yang buruk. Makanya kalau pengen tahu sosok ini bisa jadi suami kita atau tidak, maaf, tanya deket nggak sama ibunya. Laki-laki kalau nggak dekat sama ibunya bakal punya trauma, bahkan kurang ajar sama ibunya, sangat rentan akan menyakiti yang namanya istrinya. Walaupun dia bilang, aku sih sama mama aja kesel, sama kamu mah nggak, bohong. Karena kalau dia dalam konteksnya sama ibunya aja nggak bisa hormat, nggak bisa tunduk, sangat besar dia menyakiti. Yang kedua, apakah dia dekat sama ayahnya? Kalau dekat sama ayah, dia akan menjadi sosok laki-laki yang bisa mengambil keputusan, nggak pelin-pelan, dia bertanggung jawab gitu. Seperti itulah yang kita lakukan sehingga keseimbangan sikap dia itu ditentukan dari pola asuhnya di masa kecil. Jadi makanya kenali keluarganya, bagaimana kita bisa tahu hubungan dia dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya mungkin sudah meninggal, tapi minimal kita tahu dulu dibesarkannya dengan siapa dan bagaimana hubungan dia dengan pengasuhnya. Masya Allah, pantesan ya kalau seandainya di dalam Islam itu katanya kalau kita mau cari jodoh harus ada lihat 4 itu ya Ustaz ya? Iya, lihat agamanya, lihat keturunannya, lihat kecantikannya, dan lihat hartanya kan gitu. Masya Allah banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih ya. Semoga terjawab nih ya untuk terjawab ya. @fan_black. Insyaallah mudah-mudahan masih ada banyak cara. Salah satunya Allah kasih jawaban melalui Ustadz Bendri. Semoga dapat solusinya ya. Amin. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari @febiola_. Saya mau tanya Kak, kita sering dengar kalimat anak yang durhaka. Tapi apakah ada orang tua yang durhaka? Kalau ada, seperti apa dan bagaimana cara kita sebagai anak menyikapinya? Iya, istilah orang tua durhaka diperkenalkan pertama kali oleh Umar bin Khattab. Dalam kitab Terbiatul Aulad Islam ceritakan, Ja'a rajulun ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab, yasku ilaihi uquqa ibnahu, dia datang mengadukan kebandelan anaknya. Jadi ini bapaknya mengadukan, anak saya bandel banget durhaka. Maka anak ini protes, wa anna bahu ala uquqa li abi, maka Umar marahin anak tersebut, dasar kamu bandel. Maka anak ini protes, faqala al-ibnu, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Kata Umar, qal bala, ada. Fama ya Amirul Mukminin, apa saja anak-anak sama bapaknya? Disebutkan andiantan kia umahu wan yuksina ismahu wan yu'allimal kitab, yang Al-Quran. Kamu berhak mendapatkan ibu yang baik, kamu berhak mendapatkan nama yang baik, dan engkau berhak mendapatkan pengajaran Quran dan adab yang baik. Anak ini protes, wahai Amirul Mukminin, tidak satu pun yang kau sebutkan ditunaikan oleh ayahku. Amma umi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ibu saya seorang negro dan agamanya majusi. Jadi dia protes, dia itu dibesarkan oleh ibu yang enggak kenal Allah, bahkan nyembah api. Waqad samania ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan, air kun fasa, artinya curut atau kecoa. Jadi dikasih nama bapaknya nama yang jelek. Kemudian yang ketiga adalah walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak ajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Maka Umar yang tadi simpati sama bapak langsung nengok sama bapak tadi sambil marah. Ajita tasku ukuku ibnak. Engkau datang untuk mengadukan kebandelan anakmu, ha? Laqad aqaqtahu qablan ya'iqa. Engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa sa'ata ilaik qablan yusi'a ilaik, dan engkau sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Jadi istilah orang tua durhaka diperkenalkan kali oleh Umar. Maksudnya apa? Orang tua durhaka bukan orang tua dikutuk jadi batu, dikutuk jadi kodok, bukan. Orang tua durhaka adalah orang tua yang menuntut anaknya soleh, tapi hak anak di masa kecil tidak diberikan. Ditinggalkan, nggak pernah diajarin, cuek, nggak dinafkahin. Ini orang tua durhaka. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita punya orang tua kayak gini gimana Ustadz? Pertama adalah bab orang tua durhaka, nasihat buat orang tua. Jadi jangan sampai anak menerima ini langsung kayak begini, berarti bapak gue durhaka nih, pantas kurang ajar. Bukan. Karena jangan sampai salah dalam menerima nasihat. Kalau kita punya bapak yang seperti ini atau ibu yang seperti ini, maka kewajiban kita tetap berbuat baik. Karena ingat, rumusnya dalam Islam, berbuat baik sama orang tua bukan balas jasa. Bukan begini, bapak baik, aku baik. Bapak jahat, buat apa aku baik? Salah. Yang benar, bapak baik, aku baik. Bapak jahat, ya aku akan tetap baik. Loh kok begitu? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasarnya kewajiban. Jadi mau bapaknya bagaimana, ibunya bagaimana, itu baik. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang mendapatkan nasihat ini, waspadalah dan berusaha memperbaiki. Oh berarti selama ini gue durhaka sama anak, nuntut anak soleh-soleh tapi sering gue omelin, sering gue gak kasih nafkah, pelit. Kalau gitu memperbaiki diri lah orang tua. Jadi memperbaiki diri dari bapaknya dulu ya, iya, ya. Bapaknya memperbaiki diri. Bapak ibunya perbaiki siapapun. Pokoknya orang tua harus menyadari kalau anak bersikap yang tidak sesuai harapan, tengok jangan-jangan karena kita tidak memberikan. Karena ingat, kenapa Quran ngajarin doa gini? Robbi fili wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira, kata Syekh Utsaimin. Ini doa menunjukkan keadilan Islam. Sebagaimana engkau para orang tua pengen didoakan dan kalimat Robbi fili wali walidayya, maka penuhilah hak anak di masa kecil sebagaimana mereka mengasuh kedua itu kecil. Jadi jangan sampai anak nanti mikir, perasaan tuh papa nggak ngasuh aku deh. Perasaan mama nggak ngasuh aku deh. Yang ngasuh aku kan maaf pembantu. Ngasuh aku adalah nenek. Nanti doanya diganti, ya Allah pelah dosaku dan dosa nenekku. Sayangilah nenek karena nenek mengasuh kedua tuh kecil. Makanya ayat ini mengajarkan, doa ini mengajarkan bentuk adilnya Islam. Kalau kita pengen anak kita mendoakan kita dengan doa seperti itu, maka robayani sogironya. Makanya waktu anak masih kecil, totalitas, sungguh-sungguh, ini investasi buat masa depan. Habis-habisan, all out. Ya udah, waktu kita luangkan, sungguh-sungguh sesibuk-sibuknya kita lagi capek ngajak anak bermain. Ya karena itu tadi, perjalanan anak menjadi anak itu sebentar doang. Nanti ketika kita sudah tua, anak yang kita anggap nyebelin, suka teriak-teriak, ya nangis rebutan mainan, itu kita kangenin pas sudah tua. Ya betul banget sih. Dan kita akan nangis dulu, pernah begini. Sekarang adem, tertib, air. Ternyata baru sadar anak kita sudah milik orang lain, sudah jadi suami orang lain, sudah jadi milik orang lain. Sedihnya seperti itu. Ya Allah, benar-benar luar biasa banget ya. Aku ngomong kayaknya kena ke aku banget ya gitu. Misalnya dalam artian ya selalu menuntut yang baik, tapi
kitanya gitu. Makanya seperti Ustadz bilang, kalau pengen didoain anak, ya kita juga harus ngasih kewajiban kita yang terbaik buat anak itu ya. Iya benar banget. Nah ini mudah-mudahan terjawab untuk tadi Fabiola _ ya. Semoga solusinya dapat nih. Nah ini sekarang aku pertanyaan terakhir nih, mau ada pertanyaan nih, yang mau baca ini katanya. Hai Mas Sony, dari @nadiravanti Peraditan. Hai Mas Sony, aku mau tanya ke Bang Pas, bagaimana sih sosok Dedi Sony di mata Abang? Masya Allah, aku ngefans banget sama keluarga Sofai. Sehat ya untuk keluarga Sofai. Jawab tuh. Abang bukan Ustadz berarti yang jawab. Abang. Biar bisa pertanyaan sendiri, ngejawab sendiri. Jawab sayang. Jadi tuh di mata Abang gimana ya? Gimana sayang? Jadi tuh ganteng, jadi tuh gemas, jadi tuh jadi tuh sayang sama Abang, jadi tuh sayang sama Mami, selalu turutin apa yang Abang mau, terus selalu nemenin Abang. Itu. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz ya, biarlah semua ini amin ya Allah bisa terjaga terus. Amin. Apa yang karena kan ini salah satu bentuk ikhtiar kita juga Ustadz, kayak aku Virus pengen berusaha jadi orang tua yang baik gitu. Makanya aku baca buku Ustadz, pengen belajar dari Ustadz, meskipun terkadang untuk pengaplikasiannya tuh kayak ya tidak semudah yang kita baca itu, masih suka melenceng. Makanya ketika tadi Ustadz ngomongin ternyata orang tua begini-begini mengharapkan begini, orang tuanya sendiri, aku masih ngerasa iya ya, gue tuh udah baca, udah mau ngarapin yang terbaik buat anak, tapi kadang nggak bisa ngasih yang terbaik, masih yang kadang melenceng banget gitu, masih nggak bisa jadi yang baik. Tapi kadang gitu. ini ya sayang, maksudnya kayak kalau kamu lagi bingung terus harus gimana ya gitu-gitu. Aku selalu kadang suka kasih tahu kan, kau baca lagi aja bukunya Ustadz Henry, aku bilang kayak gitu kan. Terkadang kita harus kayak nge-charge juga ya Ustadz ya. Maksudnya kalau kita baca kan kadang ada yang kita lupain dari baca yang udah kita baca, sama aja kayak orang baca Al-Quran kan, kenapa harus sering dibaca biar kita nggak lupa. Aku kayak butuh nasihat dong dari Ustadz buat. Iya, nasihat buat kita. Dan mungkin ini nasihatnya gak hanya buat kita aja nih, tapi buat netizen juga nih Ustaz. Masya Allah. Dalam Quran itu saya kutip satu ayat untuk jadi pegangan kita, surat Al-Qasas 77. Wabdaghi fima ataqallahu darul akhirah walatan sanasi baka minat dunia. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Ayat ini memberitahu kata kuncinya, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibalik. Kalau dibalik itu yang selama ini terjadi. Nak cari dunia, jangan lupakan akhirat. Kebalik. Yang benar cari akhirat. Kenapa? Kalau kita cari akhirat jangan lupakan dunia, apapun kita pertimbangkan akhirat kita. Dapat pekerjaan, mikirnya nih akhirat gue selamat gak ya? Nah, ketika anak masukin sekolah, akhirat anak gue selamat gak ya? Ketika milih mantu, akhirat anak. Jadi selalu pikirnya akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kalau cari dunia aja lupakan akhirat, akhirat tuh belakangan terus. Ada undangan pengajian, nanti deh ya, gue lagi banyak sibuk shopping, gue lagi mau main futsal, jadi ngaji belakangan. Gak pernah sempat untuk mencari ilmu, gak pernah sempat untuk beribadah. Nanti belakangan terus. Makanya anak-anak kita pun kalau dia paham cari akhirat jangan lupakan dunia, maka dia akan apapun dia lihat untuk kemaslahatan akhirat. Sehingga indikator anak yang mandiri dalam Islam itu bukan anak yang sekadar punya uang untuk membiayai hidupnya, kaya bisa macam-macam. Anak mandiri anak sudah bisa paham, bahkan bisa bangun salat subuh sendiri. Jadi mandiri itu kayak gitu. Kalau dia sudah bisa bangun salat subuh sendiri, dia sadar bahwa ini kebutuhan aku, bukan kebutuhan orang tua aku. Jadi aku sadar bahwa aku sholat itu karena aku sadar bahwa aku tanggung jawab pada Allah. Itu mandiri itu menurut Islam. Jadi bukan sekedar urusan uangnya banyak atau apa, tapi dia sadar. Ya udah, makanya di zaman dahulu para sahabat tuh nggak pernah nanya anaknya udah sholat apa belum, bukan karena nggak penting, karena anak-anak zaman dulu kalau ditanya udah sholat apa belum mereka tersinggung. Ya kan, jangankan sholat, apalagi amalan bisa kamu lakukan. Karena saking menyadari bahwa
Akhirat tuh udah mereka cari sama-sama. Terlalu penting nomor satu. Mereka ya, nomor satu. Makanya kalau anak kita sudah tahu cari akhirat, jangan lupakan dunia, maka mereka tahu apa-apa mereka mikir, entah dulu Dedi kayaknya kalau kayak gini nanti malah hafalanku rusak nih kalau di sini gitu. Jadi seperti itu. Masya Allah. Akhirat dulu baru dunia ya. Alhamdulillah hari ini selain belajar banyak, akhirnya bisa menjadi muhasabah dalam diri juga introspeksi diri gitu Ustadz. Terima kasih buat ilmunya. Karena aku berusaha untuk menerapkan apa yang aku pelajarin buat anak, tapi ternyata aku sendiri pun pengen punya anak baik, ternyata belum bisa menjadi ayah yang baik gitu. Ternyata masih banyak kurangnya. Aku ngerasa tuh udah ada ilmunya nih, bang gini ya, gini ya, anak-anak gini ya, tapi ternyata guanya aja belum belajar yang baik gitu. Jadi kayak ngerasa salah gitu. Kayak aku punya harapan buat abang, ini sedikit pesan dari apa yang jadi pelajarin dari Ustadz Benri juga. Abang juga tadi nggak apa-apa kata Ustadz, abang menikmati masa anak-anak abang dengan bermanja-manja, tapi abang juga harus siap nanti kalau dia diarahkan untuk bisa menjadi laki-laki yang punya jiwa fight, bukan jiwa flight. Dan nanti abang kalau punya masalah abang kabur tapi abang harus selalu bertarung dulu untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya Ustadz ya. Terus Dedi juga berharap dan belajar supaya bisa jadi idola buat abang gitu, ayah idola. Suatu saat nanti kalau abang di luar sana ada yang ngajak abang ngelakuin perbuatan yang tidak baik, abang bisa ingat Dedi, kata Dedi aku itu tidak baik, Dedi aku ngajarinnya yang baik-baik begini. Harapannya seperti itu. Semoga nanti apa yang Dedi sampaikan abang bisa nerima gitu, karena semua demi kebaikan abang nantinya gede. Ya, pokoknya jadi laki-laki yang kuat, yang menghargai orang. Sayangnya. Amin. Insyaallah amin. Senang banget hari ini Ustadz Benri, terima kasih atas waktunya. Senang banget banyak dapat ilmu dari Ustadz Benri. Dan insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk keluarga kami, Sonfai Family, dan untuk netizen yang ada di rumah. Dan ini salah satunya yang bisa kita ambil di sini. Setiap ada masalah apapun itu di dalam sebuah rumah tangga, jangan kita cari siapa yang salah dan benar, tapi cari jalan keluarnya. Salah satunya jalan keluarnya yang kita bisa dapat nih dari Ustadz Benri hari ini. Atau masih kurang lagi nanti bisa baca bukunya Panderman 1, Panderman 2 ya. Ini beneran bagus loh, bukan promosi. Bukan promo. Karena aku udah baca lama. Takutnya dibilang promosi, tapi maksudnya ini beneran bagus. Insya Allah itu bermanfaat karena untuk kita semuanya, generasi penerus bangsa, agar akhlak kita sebagai seorang bapak, ibu dan anak tuh semakin lebih baik ya saya. Karena kan Ustadz pernah bilang kalau lo mau ngerubah dunia bukan lo tiba-tiba ngerubah dunia, rubah dulu dari anak-anak kita ke kita dulu ya Ustadz ya, baru orang lain gitu. Jadi teman-teman bisa beli tuh bukunya juga ya. Jadi nanti ngerasain sendiri deh, nggak mau ngomong banyak, dibaca aja, dibeli. Insya Allah itu bermanfaat banget untuk kita dan anak-anak kita nanti. Nanti kita senangnya tuh hadiah luar biasanya kita melihat di saat anak-anak kita sukses menjadi anak-anak yang baik gitu, istilahnya mengejar akhirat. Nanti kan insya Allah dunia mengikuti di belakangnya. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Ustadz Benri. Terima kasih Ustadz Benri. Terima kasih netizen yang ada di rumah. Terima kasih lagi ya nanti ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah sama-sama kita mendengarkan. Terima kasih banget. Insya Allah keluarga Sonfai Family akan selalu memberikan yang selalu menginspirasi. Dan masih banyak lagi nanti insya Allah ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Dan mudah-mudahan doain ya sahabat Sonfai yang ada di rumah, Abang, Kakak Ejas, Dede Zafi bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sampai ketemu lagi di Assalamualaikum netizen. Cari berkahnya yuk.